Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wala quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sampai di Bogor, di rumah Bu Hera ini yang pertama. Saya doakan ibu dan keluarga diberikan kesehatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi rumah yang begini cantik dijadikan sebagai tempat bersilaturahim, ada majelis ilmu di dalamnya. Kiranya Allah berikan kemudahan segala urusan. Bukan hanya urusan dunia, tapi diberikan keistiqomahan dan kegembiraan kepada setiap amal soleh. Kepada ustadz-ustadz yang mulia, saya mohon maaf bila mana tempat duduk yang tak pas. Kiranya Allah memberi keampunan kepada kita semua. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama ada satu penyakit namanya. Kalau penyakit ini menyerang kita, bisa tidak sempurna hidup kita ini. Nama penyakitnya adalah suntuk. Tahu apa? Suntuk, tahu suntuk? Suntuk tahu enggak? Bete. Apa ya bahasa Bogornya suntuk ya? Hah? Galau, suntuk gitu. Ditanya ada masalah nggak tahu. Dibilang nggak bermasalah, bermasalah. Nah, itu. Jadi tahu nggak ciri-ciri orang suntuk itu apa? Ciri-ciri orang suntuk itu suka buat orang lain suntuk. Nah, itulah ciri-cirinya. Tadi saya enggak punya masalah. Begitu saya duduk dengan dia jadi bermasalah. Nah, itu. Hati-hati itu ya. Makanya kan di dalam surah Toha 25 sampai 28 kan Allah mengajarkan itu, dan ini doa yang disebutkan, dibacakan, diamalkan oleh Nabi Musa ketika dia diperintah menghadapi Fir'aun. Qala rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amalan ini bagus. Jadi begitu Nabi Musa disuruh menghadapi Fir'aun, doanya bukan tahan besi, tahan tembak, tahan cucuk. Diminta rabbis rohli sodri. Karena yang buat kita sering rusak ini bukan ketidakhebatan diri, tapi ketidakmampuan mengelola hati, ketidakmampuan mengelola pikiran. Jadi, belum ada masalah sudah bermasalah. Ini problemnya nih, ya kan? Nah, hati-hati ya. Belum hujan udah stres. Gimana nih kalau hujan? Gimana cucian saya? Aduh, gawat. Ada orang merepet. Tahu merepet, Bu? Merepet tahu enggak? Bawel gitu. Cerewet gitu ya. Jadi dia hujan nih. Dia lagi nungguin hujan supaya reda, berhenti di pinggir jalan, dia naik motor. Ya kan, dia bilang, "Hujan aja, hujan aja. Gimana saya mau kerja ini kalau hujan terus ini?" Waduh. Siapa yang salah? Hujan atau dia? Kenapa dia salah? Siapa suruh? Ya, udah tahu bawa motor, musimnya musim hujan, tidak bawa jaket, jas hujan, mantel. Tapi tetap yang dia salahin adalah hujan. Nah itu, kita suka cari kambing kuning, Mbak, bukan kambing hitam. Ini problem. Pokoknya jangan kita aja yang salah. Nah itu problemnya tuh. Ya. Saya pernah tanya sama jamaah saya di Medan sana. Saya bilang, "Pak, kalau kita ketemu sama orang miskin, lalu kita lihat dia infak, ditabung infak dengan uang yang besar, kira-kira apa respon kita?" Tahu nggak kata mereka? Itu namanya orang miskin yang sombong tuh. Udah tahu miskin, infaknya banyak. Nah, tahu nggak? Kita selalu aja tidak berhasil benar membaca keadaan. Ini masalah kita. Tidak berhasil benar membaca keadaan. Kalau begitu cara kita membaca keadaan, insya Allah nggak ada yang benar nih di dunia ini. Mana ada yang benar? Ya kan, datang awak duluan ke masjid, dia bilang sok paten kali datang duluan ke masjid.
Datang awak terlambat ke masjid, rumah dekat, datang terlambat. Nggak ada yang benar. Nah, hati-hati, itu penyakit hati itu. Rabbi shrah li sadri. Jadi terus gimana Ustadz cara membacanya kalau seandainya ketemu sama orang kelihatannya miskin tapi infaknya banyak? Saya kasih tahu ya. Begitulah cara Allah menyindir. Orang yang banyak duit, kutunjukkan sama dirimu. Ini orang miskin nih. Tapi dia berhasil berinfak dengan uang yang besar. Supaya kau paham, bukan kau aja yang hebat di dunia ini. Kalau orang banyak duit, kerjanya berinfak, udah memang itu kerjaannya. Jadi nggak usah sombong, biasa-biasa aja. Ustadz, alhamdulillah, aset saya ini hampir 1 triliun Ustadz. Jadi saya setiap minggu infaknya hampir 15 juta. Nggak usah bangga, biasa aja. 15 juta kalau aset 1 triliun masih sedikit. Masih sedikit itu. Itu kan ada orang nanya, Ustadz, saya tanya, ya, kalau saya punya harta 1 triliun, terus saya punya mobil harga 10 miliar, kira-kira saya sombong nggak? Ini babnya bab sombong nih. Saya jawab sama dia, Pak, kalau hartanya 1 triliun, mobilnya 10 miliar itu masih murah, Pak. Kalau 1 triliun hartanya, mobilnya 20 miliar lah, itu baru keren, saya bilang. Tapi kalau you punya mobil 10 miliar, you punya harta 1 triliun, tapi sedekah masih gocengan, itu baru you namanya jahat bin bandal, saya bilang. Hati-hati, Pak. Jadi komitmen kita beragama ini terletak pada kemampuan memberi keseimbangan. Hidup ini harus seimbang, ya, Bu. Jangan marah ya. Betul ya? Janji? Janji. Tahu nggak kenapa bapak-bapak malas beli oleh-oleh sama ibu-ibu kalau pergi kemana? Hah? Tahu? Selalu suka bilang begini itu. Tapi kan, ulangi, coba. Tapi kan, saya ceritakan case-nya ya. Pulang suaminya ya kan. Pulang dia ke Padang. Bawalah oleh-oleh dari Tanah Abang. Baju warna kuning. Baju dinas, apa baju dinas ibu-ibu? Ibu-ibu ini paham saja baju dinas. Begitu sampai di rumah, Dek, sini Dek. Ini ada oleh-oleh abang ini. Wah senang. Dia buka itu. Ih bang, mantap kali ya bang. Iya. Kalau seandainya warna biru pasti lebih mantap ini bang. Wah, itu mulai Pak. Itu kalau itu terjadi bapak-bapak, ini banyak bapak-bapak nih. Itu azab kecil udah mulai terjadi tuh kepada diri. Lalu dia tanya, berapa ini abang beli? 100.000 deh. Ih bodoh kali ya bang. Di dekat kedai kita ini harganya 80. Udah habis itu langsung evaluasi semua. Nggak ada tuh. Makanya abang kalau nggak pandai belanja, makanya. Tapi kan selesai. Bu, bener nggak nih? Jadi Rabbi shrah li sadri ya itu. Gini. Evaluasi boleh. Tapi puji dulu. Udah. Jangan banyak kali evaluasinya baru memuji. Orang kalau udah 1 jam dievaluasi, pujian itu nggak ada gunanya lagi. Udahlah bang, janganlah abang marah. Cantik kok yang membeli. Ece-ece aja kau katanya. Jadi kenapa? Karena kita sudah mengawali dengan evaluasi. Sama juga dengan nikmat Allah ini. Hati-hati. Yang membuat kita sulit mendapati rasa syukur yang tinggi adalah kita ini lebih berhasil mengevaluasi semua rezeki yang Allah hadirkan di diri kita. Itu ada seorang perempuan doa begini ya. Ya Allah, nanti kalau aku sudah mau nikah, berikanlah aku jodoh yang ganteng, hidungnya mancung, putih kulitnya, tinggi, sispek, enak dibawa ke pesta. Begitu toh? Itu doanya ya. 1 hari kita 5 kali sholat, dia 10 kali doa seperti itu. Bayangkan tuh, saking seriusnya pengen punya suami ganteng. Begitu dia nikah, terbalik semua. Pesek, pendek, hitam, buncit. Ini nggak apa-apa ya ketawa-ketawa. Ringan-ringan aja ya. Ini saya mau kasih ajaran doa majelis taklim, mau nggak? Sama-sama ya kita baca ya. Doa majelis taklim.
Bismika Allahumma ahya wa amut. Iya, karena kan salah satu kesuksesan Ustadz ceramah bisa membuat jamaahnya tidur. Jadi kalau ibu-ibu tidur tidak berdoa itu salah saya. Jadi saya ajari sajalah berdoa. Kalau udah enak senderan tuh bantai aja udah nggak apa-apa. Ya kan, pertama siku sikit ya kan. Habis itu agak kepala sikit. Udah, biarkan aja Bu, nggak ada masalah. Karena tidur itu fitrah bagi orang yang hidup. Tapi yang gawat tidur ya kerjaan, itu yang bahaya. Oke ya, kita lanjut tadi. Sampai mana tadi ceritanya? Hah? Iya, pesek itu tadi. Dia tengok-tengok calon suaminya. Ya Allah, la haula wala quwata. Kenapa terbalik-balik ini yang terjadi ini ya Allah? Seingat saya, nah itu, yang saya doakan tinggi, putih, ganteng. Kenapa yang begini muncul ya? Tapi tahu nggak? Begitulah. Ketidakmampuan kita berhasil mengenal doa dan jenisnya. Tuh kalau mau kajian lebih serius tuh bisa pakai papan tulis, saya gambarin begini ya. Sering doa kita nabrak-nabrakin apa yang diucap dengan apa yang dihajatkan. Tahu nggak kenapa yang tadi begitu? Dia doa, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku jodoh calon suami yang ganteng, tinggi, putih, six-pack, enak dibawa ke pesta. Tapi hatinya membantah. Tapi kalau jahat jangan ya Allah. Tapi kalau tukang selingkuh jangan ya Allah. Tapi kalau nggak tanggung jawab jangan ya Allah. Jadi akhirnya malaikat bingung, kamu apa ini sekarang? Nah, ya udah. Begitu udah saatnya dia menikah, stok orang ganteng yang baik lagi habis. Yang ada yang pas-pasan tapi baik. Udah, maksud saya begitu aja cara mengelolanya agar evaluasi kita terhadap takdir tidak terlalu banyak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Kalau lagi gedek baca itu pelan-pelan aja, jangan kencang-kencang. Jangan, pelan-pelan aja. La yukallif. Ya Allah, sedih, sulit, pening, oyong, meper. Tapi aku yakin tidak ada sesuatu yang kau hadirkan kepada diriku bila mana aku tidak mungkin sanggup, tidak akan sanggup menggapainya, pasti. Mana ada orang yang nggak melewati daripada tangis. Saya dulu punya guru namanya almarhum Ayah Mukmin. Saya dari Purbabaru, Mustafawiyah, pesantren tradisional. Dia bilang begini, di dalam mata ada air, namanya air mata. Tugasnya air mata menetes. Dan bila engkau tidak sering meneteskan air mata itu, maka dia akan membeku. Bukan merusak matamu, tapi merusak caramu melihat keadaan. Engkau melihat sesuatu yang sulit, engkau jengkel kepada yang sulit. Engkau melihat sesuatu yang mudah, engkau merasa meremehkan sesuatu yang mudah. Engkau melihat sesuatu yang berhasil harusnya menasihati dirimu, engkau menganggap itu guyonan. Karena air matamu jarang menetes. Makanya fitrah air mata menetes. Jadi kalau guru saya bilang, kalau pakai bahasa Mendele, ada orang Mendele nggak di sini nih? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Kalau nggak ada pura-pura ada aja ya, supaya enak ya. Katanya begini, nanti saya translate, tenang aja. Adong do tangis ko 1 tahunon, katanya. Adanya kau nangis 1 tahun ini? Nggak ada ya. Angkon na tangis doi, katanya. Harus ada kau menangis 1 tahun ini. Kenapa ya? Saya bilang, anggo indah menangis kok, berarti hidupon datar. Kalau kau ndak tangis 1 tahun ini, berarti kau menganggap hidup ini datar. Padahal tidak ada hidup manusia yang datar. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika dia sudah mengatakan amanna, aku beriman kepadamu ya Allah, maka dia tidak diuji? Hati-hati. Tapi jangan dipaksa-paksa menangis, itu juga bahaya. Sengaja aku memotong bawang supaya saya menangis karena Allah Ta'ala. Wah, ini salah dia. Tidak boleh begitu. Menangislah, begini-begini ya. Lihat sesuatu. Kalau engkau dihadapkan pada keadaan itu, pasti sulit kau menghadapinya. Sebutkan itu sebagai nasihat kepada dirimu. Ya Allah, ternyata banyak yang lebih ribet hidupnya dari saya. Waduh, ya Allah. Atau engkau sedang merindui sesuatu.
Tapi jangan dirindui yang haram, yang halal saja ya. Apa merindui orang tua yang sudah tidak ada misalnya. Merindui anak yang sedang jauh sekolah. Tidak apa-apa. Disebutkan saja agar air mata itu mudah menetes. Kalau dia sudah menetes maka dia akan menjadi cara memudahkan menasihati hati pada keadaan apapun yang sedang terjadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah baik ya, kita masuk ke Rabbi Shrah Li. Ini sampai jam berapa ya? Waktu saya? Sampai maghrib? Hah? Jam 3 ya, oke ya. Nanti tolong dikasih tahu ya. Jadi Rabbi Shrah Li, ya Allah ringankanlah hati saya. Hati yang ringan itu membuat kita berhasil memahami bahwa tidak semua yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Bu, gini-gini ya. Di Medan itu, saya contohnya Medan ya, mohon maaf ya. Tapi pura-pura paham aja supaya enak ya. Ada namanya Belawan, itu daerah. Ada namanya Simpang Limun. Dari Belawan ke Simpang Limun itu jauh. Itu Belawan itu kota panas, Simpang Limun itu tempat orang berbelanja. Jadi suatu hari ada seseorang yang dia pengen pergi ke Simpang Limun. Itu kalau dari Belawan ke Simpang Limun naik motor tuh bisa 1,5 jam itu. Bayangkan ya jauhnya ya. Dia gini, saya ini mau pergi ke Simpang Limun. Ngapain di sana? Saya di sana ada jual sate yang paling enak. Saya sudah makan 47 kali. Ini 48 kali lah ini insya Allah. Enak kali satenya. Ya kan? Jalanlah dia siang jam 12. Bayangkan panasnya itu bagaimana. Sampai Simpang Limun sudah hampir 2 jam baru sampai Simpang Limun. Tutup pula tukang satenya. Gedek nggak tuh kira-kira? Wah, gitu kan? Akhirnya karena lagi gedek, sambil lagi lapar, dia jalan pergi mau menuju pulang. Ketemu sama tukang bakso. Singgahlah di tukang bakso karena sudah lapar. Pesan 1 bakso. Pakai apa Pak? Suka-suka hati kau aja lah, udah lapar ini. Itu bahasa Medannya begitu ya. Suka-suka hati kau aja lah, sudah lapar ini. Akhirnya dihidangkanlah bakso spesial. Dia makan itu bakso. Biiznillah. Sempurna pula rasa bakso ini kepada dia punya lidah. Apa katanya? Wih, enak kali bakso ini. Mantap, katanya gitu kan. Besok-besok kalau aku pergi ke Simpang Limun, tukang sate tutup, masih ada. Wah, itu dia ya. Oke, selesai dia makan bakso. Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana. Tadi dia dari Belawan ke Simpang Limun, doanya ngapain? Hajatnya ngapain? Makan sate. Yang terjadi? Pertanyaannya, hajatnya dikabul Allah enggak? Nah, itu dia. Coba. Ini pelan-pelan ini. Aduh, jangan berantem, pelan-pelan aja ya. Karena itu ada pula mazhab Syafi'i dan Hambali sudah mulai berantem di sini. Dikabul nggak kira-kira? Serius. Nah, begitu. Ini ya, tadi saya bilang Rabbi Shrah Li, berhasil kita melihat hasil tidak hanya pada apa yang kita hajatkan. Ingat itu. Kita hanya berhasil berhajat, tapi hasil bukan milik kita. Itu yang saya bilang tadi, pengennya yang mancung, munculnya yang. Nah itu, coba bayangi suami ibu masing-masing. PC apa mancung ya? Kira-kira begitu. Udah, Ustadz, bagaimana caranya supaya berhasil meyakini doa kita tetap dikabul, hajat kita. Sementara saya tadi niatnya makan sate. Yang datang? Oke, gini aja. Kalau dia makan sate hasilnya apa? Enak dan kenyang. Kalau dia makan bakso, berarti doanya dikabul. Udah. Kalau enggak berhasil melihat pengkabulan Allah di jenisnya, maka lihat pengkabulan Allah di hasilnya. Supaya kita tidak menjadikan doa sebagai cara menghakimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Enak kan? Jadi kesimpulannya tidak ada doa yang tidak. Iya. Geleng-geleng atau angguk-angguk? Betul ya? Coba. Tidak ada doa yang tidak dikabul. Geleng-geleng atau angguk-angguk? Angguk lah kalau gitu. Gitu dia. Serius. Makanya sunnah hukumnya berlisan tentang sesuatu yang baik, tentang sesuatu yang manfaat, tentang sesuatu yang memberi keteladanan. Karena lisan itu adalah doa al-kalamud doa. Hati-hati. Seorang ibu kalau sering menyumpahi anaknya itu jadi doa.
Memang kau ya, sama aja kau kayak bapakmu. Berarti bapaknya disumpahi, anaknya juga disumpahi. Kalian dua sama aja, malas mandi. Udah. Selesai. Rabbis rohli sadari, ringankan hati. Karena sudur itu memberi ruang kepada diri kita untuk menilai apakah yang kita lakukan itu benar atau tidak. Jadi hati ada kolbu, ada sudur ya, ada fuad lagi. Apa bedanya kolbu dengan sudur itu? Kalau kolbu itu jantung, itu sesuatu yang di luar tuh. Kalau kita tersinggung karena orang ngomong nama awak Susanti, ya dipanggilnya Susanto, ya. Nama awak Susanti, dipanggilnya Susanto, tersinggung awak. Tapi tersinggungnya tidak teringat. Nah itu masih kolbunya yang merasi. Tapi kalau sudah membatin, mengakar, mau berwaktu, ya, maka itu sudah sampai kepada sudur. Makanya yang tenang itu harus hati yang di dalam sudur. Hati ya. Kalau sudah hati yang sakit, semuanya menjadi bermasalah. Tuh pernah nggak ketemu sama orang, awak masalah sama dia, ayamnya pun awak masalahi. Ya, lewat ayamnya, ini ayam si anu nih, tanda kali aku nih. Oh, ini ayamnya nih, jenggernya ada 2. Ada. Hai. Yang kedua apa? Habis Rabbis rohli. Yassirli, apa itu artinya? Ya Allah, mudahkanlah semua amarku, urusanku. Jadi kalau urusan dimudahkan bukan berarti tidak ada masalah, ingat itu ya. Masalah pasti tetap. Ibu-ibu mau nggak ada masalah, mau? Saya ajari ini, mau? Cara supaya tidak ada masalah, mau? Iya. Bahasa Arabnya kalau masih mau hidup berarti harus siap punya masalah. Makanya di dalam bab masalah itu dibagi, ada namanya ujian, ada namanya cobaan, ada namanya musibah. 3 ini berbeda. Apa itu ujian? Ujian itu fitrah bagi semua orang yang hidup. Ya, apa itu? Sesuatu yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi, sesuatu yang dicita-citakan tidak sesuai dengan hasil. Awak berharap anak awak sudah mandi, sampai rumah belum mandi. Itu ujian, belum cobaan, hati-hati ya. Kalau lagi naik motor, ban motornya bocor. Itu ujian atau cobaan? Ujian atau cobaan? Ujian, karena setiap punya motor harus siap bannya kempes dan bocor. Kalau nggak siap, tolong jual motormu itu. Udah gitu aja, ya kan? Ngapain sulit kali? Bocor aja, la ilaha illallah. Kalau nggak siap bocor, jual aja. Jalan kaki, kaki insya Allah nggak pernah bocor. Capek iya, itu kira-kira. Nah oke ya. Jadi terus apa? Bagaimana cara melihatnya? Kalau ban motor bocor itu ujian atau cobaan? Ujian. Kayak mana dia berubah jadi cobaan? Udah, begitu bocor ban motornya, 2 kilometer dia menyorong, belum juga ketemu tambal ban. Berubahlah ujian menjadi cobaan. Tuh hati-hati ya. Jadi jangan anggap yang sepele itu tidak bisa menyulitkan kita. Hati-hati. Pernah nggak ibu-ibu merasa ketulangan? Tahu ketulangan? Iya, dia makan ikan mas karena nggak ngajak-ngajak orang, akhirnya lengket tuh ya. Nyangkut di leher tuh. Ketulangan itu bagi kita yang tidak mengalami itu penyakit ecek-ecek. Tahu ecek-ecek? Nggak serius itu penyakit. Tapi bagi yang mengalami serius sekali itu penyakit. Nggak percaya? Saya doakan ibu-ibu ketulangan ya. Iya, biar rasa. Ini saya serius ini ceritanya. Biar rasa. Jadi kan apa kita bilang? Ketulangan ini bang. Makan aja nasi, bulat-bulatkan begini masuk ke dalam. Udah 1 hari 1 malam itu aja kerjanya, sampai gembung perutnya hanya makan nasi itu. Coba bayangkan tuh. Berubahlah ujian menjadi cobaan. Bagaimana agar ujian tidak menjadi cobaan? Tadi sudah saya sebut di awal. Jangan terlalu banyak evaluasinya. Hati-hati ya. Semakin engkau terlalu banyak evaluasinya sampai pada yang detail-detail, semakin berubah ritme dan suasananya. Dari yang ringan menjadi berat. Hati-hati ya ibu-ibu. Begitu alam memberi tanda kalau dia tidak suka dengan cara hidup kita, berarti Allah sudah menegur. Makanya itu di Medan, kalau ibu-ibu pernah lihat ada viral YouTube ya, di sungai apa itu namanya? Sembahe.
Itu lagi mandi itu orang. Dalam waktu 5 menit, naik itu air, satu mobil lewat. Jadi kita masih sempat video-video, masih sempat hati-hati ya. Kalau alam sudah kasih tanda, berarti Allah sudah marah. Makanya sama kayak itu gerhana. Gerhana itu tidak boleh dibuat euforia. Saya pernah marah di satu instansi di Medan ketika saya mimpin gerhana matahari. Begitu selesai sholat, karena sholatnya di lantai 12, turun saya lihat tuh pegawai-pegawainya selfie-selfie tuh. Saya bilang, hati-hati. Ya, dulu menunggu gerhana itu 5 tahun, 4 tahun baru muncul. Sekarang 1 tahun berulang-ulang gerhana, saya bilang. Tanda bahwa alam ini sudah kerepotan. Alam ini sudah repot mengelola hidup kita ini. Yang munafik. Siapa yang munafik? Kita semua. Gak usah geleng-geleng, nganggu-nganggu aja. Saya juga termasuk. Atas apa? Semua amal. Hati-hati. Ya, kabura maktan indallahi antakulu malah tafalun. Siapa itu? Ya saya. Nomor 1. Pandainya ngomong doang, tapi berbuatnya nanggung. Itu kira-kira gitu. Ya, jadi hati-hati ya. Sama ini. Kita nyuruh orang infak, tapi kita nggak infak. Itu ada problem. Kita nyuruh orang sholat, tapi kita nggak sholat. Ada problem. Hati-hati. Makanya tadi saya bilang pada bab nangis, begitu kita sedang menasihati orang, orang ini siapa? Boleh anak, boleh keluarga, boleh tetangga, boleh jiran, boleh kaum muslimin, kaum muslimat. Tolong hadapkan nasihat itu kepada dirimu. Gini deh. Masa udah setua ini kau nggak sholat? Jangan serius ngomong ke dia, seriusnya ngomong ke dirimu. Masa setua ini sholatnya belum beres? Gitu, supaya enak nasihat itu. Enak itu, ya. Coba silakan. Makanya itu di bab Rabbis Rohli itu hati-hati ya. Di sana nanti ada wahlul uqdatam. Lisan ini menjadi cemeti bila tidak mampu kita menjaganya, dan bisa menjadi keteladanan bila kita mampu menjadinya sebagai bagian dari nilai dan manfaat. Seorang ibu ketemu, dia datang kawannya, ya, bertamu, kawan SMA dulu, gitu ya. Ayo masuk, ngobrol di ruang tamu, cerita-cerita. Ingat dulu kau waktu cabut sama Pak Abdullah. Wih, Pak cabut. Ingat ya nonton bioskop kita dulu. Iya, ketawa-ketawa dia. Dia nggak sadar anaknya yang lagi SMA dengar tuh di dalam. Ternyata mamaku tukang cabut. Asal cabut pergi nonton bioskop. Besok-besok anaknya cabut. Ketahuan sama mamanya. Langsung disidang. Nggak kayak mama dulu ya. Mama dulu nggak pernah cabut. Wah, ketahuan. Cius mah. Hati-hati. Wahlul uqdatam min lisani. Hati-hati ya. Maka jaga lisan. Boleh saja orang yang mendengar, menerima dan memaklumi. Tapi orang luar yang memahami tak berhasil memaklumi. Hati-hati. Ya, sama tuh. Kalau bertamu, pergi kita mengunjungi orang sakit, gitu kan. Ibu kalau ada kawannya sakit kan suka ngunjungi itu ya. Pergi ke rumah sakit, bawa buah yang ada keranjangnya. Ya kan, keranjang yang ada buahnya atau buah yang ada keranjangnya? Udah jangan berdebat, pokoknya itulah dia ya. Dibawa sampai situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ibu? Alhamdulillah sudah mulai sehat. Sakit apa ibu? Asam lambung. Oh iya bu, kami doa sehat ya bu. Apa kata ibu itu? Amin. Tapi ngeri loh bu, asam lambung itu bu. Ini bukan apa-apa ya bu, ini cerita-cerita aja ini. Tapi saya doakan ibu sehat. Amin katanya. Ibu umur berapa? 68. Semalam tetanggaku 65 mati kayak gini bu. Ini bukan apa-apa ya bu. Hei, bertamu kau 1 jam bisa meninggal itu orang. Iya. Kau nasihati, kau doakan, kau ancam. Doakan, ancam. Naik, turun. Lama-lama meninggal dia, bukan sebab penyakitnya, sebab mendengar doa yang tak tulus. Itu yang disebut dengan wahlul uqdatam. Kalau ngomong beres saja lah, jangan nggak beres. Kenapa rupanya? Nggak sor kali rupanya kalau dia baik, ya kan? Tahu sor pak? Sor kali aku. Itu ada yang begitu kan? Sor itu. Jadi hati-hati begini. Kalau engkau punya lisan yang cantik, sering orang memuji lisanmu, maka jadikan dia teladan. Lisan yang diteladani
Jika dia berdoa, sempurna doanya. Jika dia berhajat, sempurna pula hajatnya. Dan jika dia mendapati kemarahan, kemarahannya ada untuk menasehati dirinya, tidak untuk mencaci orang lain. Jadi gitu aja. Dan ini harus kita latih, Bu, sederhana. Ya. Ya kalau kan begitu ya. Datang dia ke rumah tetangganya, wah katanya. Itu kalau di Medan begitu. Wah, ada nadanya. Wah. Nah, saya nggak tahu itu kol-kolah kubro apa kol-kolah sugro itu. Itu sampai pinjam tangga, wah katanya. Ini di komplek nih begitu. Akhirnya datang tuh. Ibunya ngasih tangga. Mobil Pajero, beli tangga nggak bisa. Mobil Pajero, beli tangga nggak bisa. Begitu toh? Ah, itu. Ayo saya ajak ya. Kalau perlu ibu-ibu buat pamflet di depan rumah. Wahai jiran-jiranku, tolong jangan ada yang beli tangga. Tanggaku ready 24 hours. Keren gak tuh? Keren. Kenapa? Karena itu amal kita bertetangga, Bu. Kita ini lebih sering julid sama tetangga. Jangan geleng-geleng, ganggu-ganggu aja. Ini asal awak ngomong jelek. Cepat kali gelengnya, ya kan? Angguk lah sekali-sekali supaya paten. Udah. Kenapa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Tuh saya pernah tanya sama guru saya. Ustadz, izin saya bertanya. Apa serius itu hadis Rasul itu? Itu ada di dalam Arba'in tuh. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya sahih. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia memuliakan jirannya. Serius itu memuliakan jiran, saya bilang. Sampai Rasul memakai nama hari akhir, ya, dan nama Allah. Lalu kata guru saya, nanti pada hari akhir menjelang kiamat akan muncullah satu keadaan di mana orang tahu siapa jirannya tapi tak kenal. Saya ulangi ya, tahu siapa jirannya tapi tak kenal. Bukan hanya tentang itu, karena orang yang kenal akan saling menolong, saling mendoakan, saling memudahkan, saling memberi kebaikan. Termasuk satu saling melindungi daripada sesuatu yang jelek. Ya, hati-hati. Kadang-kadang yang paling mudah membuat kita jelek itu bukan orang luar, tapi tetangga kita. Berantem aja dia sama bininya tuh, tahu kalian? Berantem aja tuh. Gak percaya kok, jam 9 datang ke rumahku, pasti berantem tuh. Nah itu hati-hati. Padahal kita harus punya peluang untuk melindungi. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tidak bermasalah di muka bumi ini. Nah sekarang tinggal kemampuan kita menyelesaikan masalah. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya hormati, maka wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, maknanya adalah kita diberi Allah kemampuan melewati semua ritme hidup yang sedang Allah bebankan kepada diri kita. Beban dalam makna positif, tidak negatif. Kenapa? Karena tidak ada yang jelek yang datang kepada kita, karena yang dihadapkan adalah kemampuan kita memahami. Ya, pasal 1. Takdir Allah tidak pernah salah. Pasal 2. Kalau kau merasa takdir Allah itu salah, balik saja kau ke pasal 1. Udah gitu aja. Ngapain Pak? Ya, udah. Yang tak boleh adalah engkau keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ribet. Ibu-ibu, kalau di Medan saya bilang begini, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan capek menjadi orang taat. Saya ulangi ya, jangan capek menjadi orang taat. Karena ciri-ciri orang yang capek menjadi orang taat, dia sering bilang, masa aku aja. Apa? Masa aku aja. Kok aku aja gitu? Asik aku aja. Tuh, setiap pengajian hari Kamis, dia bawa kue. Ya kan? Bulan 1, bulan 2, sampai bulan 6 dia bawa kue. Bulan ke-7 dia nggak bawa kue. Akhirnya ibu-ibu nanya dong, pakai WA, Bu, hari ini kok nggak ada kuenya? Apa jawabannya? Iya, itu dia. Masa aku aja, pakai tanda tanya 3 biji. Tiung, tiung, tiung. Ini tanda orang sudah mulai capek. Ibu-ibu, setan itu suka mengajak kita capek. Iya. Setan itu dia ridho kita ini jadi orang baik.
Tapi dia nggak ridho kalau kita jadi orang baik kali, nggak ridho dia. Kau boleh baik, tapi jangan baik kali. Bahaya. Jadi boleh nanggung-nanggung aja, ya kan? Buat 2 kali merasa sempurna. Buat 4 kali sombongnya naikkan dikit. Buat 7 kali nggak ada yang bisa seperti saya. Hati-hati. Makanya di situ penting ikhlas menjadi nilai. Jadi kalau boleh dibilang begini ya, begitu mau perayaan Isra wal Mi'raj, diadakan sambutan ketua panitia. Terima kasih kepada Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid, terima kasih kepada Nazir, terima kasih. Lewat nama dia, nggak dipanggil. Padahal dia penyumbang terbanyak, 14 juta. Wah, gawat ini nggak dipanggilnya namaku. Pergilah, ya kan? Mundur pelan-pelan. Begitu mundur pelan-pelan masuklah WA di grup. Bukan apa-apa ya, nah ini bahaya. Hati-hati Bu. Saya kalau mau ajak kita diskusi, bila mana orang lupa menyebutkan namamu, saat itu Allah sedang melindungi dirimu. Ustadz kan karena Ustadz aja pandai ngomong gitu. Mental kali Ustadz ini. Enggak mental saya ulangi. Ya. Kenapa Allah melindungi dirimu? Saya kasih tahu. Bu, suka nggak suka, sor nggak sor, siapapun orang menyebut namamu, pasti dia akan membentuk 2 keadaan yang tidak bisa dipisah ini. Satu yang baik, satu yang jelek. Memisahnya hanya tapi. Apa? Saya ulangi ya. Kan Ustadz Sukri. Kenal. Ih, baik kali orangnya itu. Tapi pelit. Udah Bu. Jadi kalau orang lupa nyebut namamu karena engkau menyumbang 14 juta, anggap Allah sedang lindungi. Orang menyebut banyak tapi dari dirimu. Kenapa? Karena orang hanya mudah berhasil mengenal jelekmu, tidak berhasil memuji apa yang kau punya baik. Dan itu fitrah dalam kehidupan yang awam ini. Awam ya, kata kuncinya awam. Bagi orang awam, tidak ada yang baik di muka bumi ini. Jadi jangan pernah capek. Rasul itu kalau capek udah enceng dia dari dulu, tahu enceng? Enceng nggak tahu ya? Berhenti. Itu kalau main guli, siapa yang pernah main guli? Main kelereng, main apa namanya nih? Tali. Itu kan kalau dia udah capek, kalau orang Medan bilang enceng lah aku katanya. Enceng itu berhenti. Rasul itu kalau dia nggak tahan fitnah, udah lama dia berhenti jadi nabi. Langsung dia buat surat pengunduran diri. Tapi tahu, karena dia faham ujian yang paling berat di akhir zaman adalah fitnah. Paling berat itu. Dan orang-orang yang ingin istiqomah jalan Allah atas nama hijrah, atas nama jihad, dia akan memilih tetap bertahan meskipun dia yakin dalam hidupnya akan ada fitnah. Makanya kerja kita adalah menghindari fitnah. Benar Bu, menghindari fitnah. Apa fitnahnya? Banyak. Fitnah dunia sampai fitnah kubur juga ada. Nah, berikutnya ini ada tanya jawab nggak nih ya? Ada. Nah, bagus tanya jawab ya. Terakhir saya akan konklusikan pengajian ini. Dan saya berharap memang kalau ibu-ibu biasanya lebih banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Ketika kita sebut wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, maka kita minta ya Allah, berikanlah sedikit yang aku ucap, besar yang difahami orang. Khawatirnya banyak yang diucap, tak satu pun yang orang paham. Enak kali tadi ceramah Ustaz tuh. Talah aku enak kali. Apa rupa yang dibilangnya? Pokoknya enak lah pokoknya, udah lah itu, enak. Ini Ustadz bahaya ini. Jangan bangga kali jadi Ustadz kayak gini. Serius Pak. Kenapa? Karena cita-cita dari seorang alim tidak hanya sekedar asik didengar telinga setiap ucapannya. Itu cita-cita yang paling awam. Ya, di dalam ta'lim al-muta'allim disebut satu kecelakaan terjadi di kelas itu. Bila guru tidak ikhlas mengajar murid, dan bila murid tidak ikhlas menerima ilmu dari, terjadi kecelakaan di dalam kelas. Guru hadir di PT, murid hadir, dia bilang ini karena aku bayar ya nih kawan nih, kalau enggak mana udah datang nih kemarin. Hati-hati. Makanya perlu ada ketulusan, keikhlasan. Karena kadang-kadang yang membuat kita baik bukan karena hafal ilmu yang diajar, tapi karena rasa ridho menerima ilmu, lalu akhirnya
karakter tubuh kita ini pelan-pelan berubah dengan sendirinya. Rasa malu naik, muncul. Aduh, masa saya kayak gini? Rasa khawatir tinggi, jadi nggak mau tinggal sholat. Rasa beramal, ingin beramal banyak menjadi tinggi. Waduh, ada duit ini, ayo infak. Kenapa? Karena tadi bungkusnya adalah ikhlas. Dan itu tidak bisa instan. Jangan anggap bahwa hari ini ibu pengajian, lalu besok ibu drastis berubah 247 derajat. Tidak bisa. Ya, dan dia dilatih dengan semua. Makanya yafqahu qauli, kita minta seorang ibu ngomong ke anaknya, sedikit yang dibilang banyak manfaat. Seorang nenek ngomong kepada cucunya, sedikit yang dibilang menjadi nilai. Ya, seorang teman kepada temannya. Kadang kita ngomong sederhana itu yang menjadi manfaat. Di kampung kami dulu, saya orang Penyabungan, saya bilang. Jadi di kampung sebelah sudah banjir karena ini musim hujan. Jadi ini sawah sudah banjir nih. Jadi prediksinya minggu depan kampung mereka akan banjir kalau hujannya tidak akan berhenti ritmenya. Akhirnya ustadz di kampung itu alim lah di situ. Dia panggillah pemuda-pemuda sama masyarakat, dikumpulkan di masjid. Apa dia bilang? Begini dia bilang. Ya, ini kalau saya pakai bahasa Mandeling pasti dapat nih zauknya. Tapi saya tidak mau pakai bahasa Mandeling. Saya bilang begini. Kawan-kawan, damai-damailah kita. Kampung sebelah sudah banjir. Banjir itu alam. Alam itu berarti langsung datang dari Allah. Hati-hati. Jadi, kurasa beginilah. Damai-damai aja lah kita. Sepakat kita satu kampung, jangan ada yang tinggal sholat. Sepakat nggak kira-kira? Supaya kampung kita tidak jadi banjir. Sepakat semua satu kampung, Bu. Tidak pakai dalil dia ngomong, Bu. Tak pala perlu dia qolas safi'in. Tapi dia bicara dari hatinya. Dia ajak karena kita komitmennya sama. Apa? Liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia sampaikan dengan ajat yang paling tinggi. Semua sepakat. Tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang diejek, tidak ada yang merasa didiskriminasi, semuanya. Nah, kadang-kadang begitulah lahirnya, ya, berkahnya ilmu, bukan tentang hebatnya ucapan, tidak. Tapi tentang suasana yang dibangun, sama hajat, sama rasa, sama tujuan. Insya Allah ini barokah. Ala kulli hal, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya bergembira bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Saya mohon ampun kepada Allah bila mana ada yang salah. Bila mana ada tanya jawab, kita persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.